malam juga dan ke kuburan juga nemenin nih, gimana nih Kak? Ya ini kita harus saat terakhir ya bersama Ibu Ivo ya. Jadi saya nggak mau ketinggalan momen gitu loh. Jadi dari mulai sakit ya terus sampai kemarin juga hari ini pokoknya semua jadwal tuh kita batalin ya gitu. Nah jadi memang hari ini khusus untuk hari terakhirnya Mami Ivo. Di mata kakak seperti apa sih sosok almarhum? Ibu Ivo ini seorang wanita hebat banget, tegar, dan dia itu tegas tapi penuh kelembutan. Karena saya ini walaupun keponakan, saya pernah menyusu sama beliau gitu ya, saya dari kecil gitu ya. Dan beliau itu tidak membedakan antara anak sama keponakan, ini juga termasuk Tata ini ponakan juga ya kan. Jadi kita tuh dari kecil-kecil gitu ya. Ya udah kalau salah ya tetap ditabok juga pernah kena gitu. Tapi kalau misalnya malam mau tidur selalu deket dia, tidur dikelonin, itu pokoknya nggak ada bedanya gitu loh. Bahkan kalau lebaran zaman dulu waktu kita kecil-kecil sama semua baju, sepatu sama semua. Itu luar biasa banget ya. Padahal dia ini kan single parents ya. Maksudnya dia mendidik, kita tuh dididik tuh keras gitu loh. Misalnya dari kecil tuh kita dibiasakan misalnya memaintain diri sendiri. Misalnya sabun itu cukup untuk sebulan, gula, kopi, teh itu cukup nggak cukup, kamu harus bisa memanage gitu. Nah itu yang ajaran sampai sekarang tuh kita ini ya kita terapkan gitu. Dari Kak Tata kalau aku sih cukup bangga sama uakku, tanteku ini ya, Tante Ivo Nila Krisna, karena gimana pun saking bangganya sempat juga membuat life achievement buat lagu-lagu dia dan keaktrisannya dia di tahun 2017 pada konsernya Oji Saputra. Nah itu terakhir ya life achievement buat Mami Ivo, penghargaan buat dia, dan aku bangga banget bisa membuat itu. Memang cita-citaku sih gitu bisa terwujud. Nah sampai detik ini memang di keluarga juga Ivo ini salah satu kebanggaan, dan dia sama dari dulu memang ada kebanggaan keluarga karena salah satu penyanyi yang pernah dipakai istana gitu, penyanyi istana adalah Ivo Nila Krisna, dan dia salah satu penyanyi yang go internasional ya tahun 60-an ya Bang Oji ya. Makanya saya pernah bikin vlog itu Ivo Nila Krisna, satu penyanyi pertama yang go internasional dikontrak oleh Philips Belanda ya kan, dan sekarang ada Agnes Monica, ada Anggun C. Sasmi. Dulu ternyata masih ada Ivo Nila Krisna. Nah ini yang memang para penyanyi baru harus tahu ya kan, siapa penyanyi sebelumnya yang pernah dikontrak oleh luar negeri, yaitu Ivo Nila Krisna 10 tahun ya kalau nggak salah, 10 tahun, dan pernah di Jepang juga, Singapura juga. Itulah hebatnya itu. Go internasional ya? Go internasional, salah satu penyanyi pertama ya, penyanyi Indonesia yang dikontrak oleh luar negeri itu adalah ini. Ada kenangan dan harapan, pesan mungkin yang teringat? Kalau kenangan buat saya banyak sekali karena saya dari kecil ya, karena dan sampai saat-saat terakhir itu dia kalau selalu mendoakan saya tuh, yang saya selalu suka berdoakan saya tuh di ubun-ubun saya itu didoain, ditiupin gitu. Terus gimana ya, pokoknya kenangannya tuh luar biasa gitu, banyak banget gitu. Saya tuh dekat sekali gitu. Bang Oji sama Mas Anas ini kan dekat ya sama dekat sekali ya. Sebelum almarhumah berpulang sendiri, adakah firasat gitu yang mungkin datang tiba-tiba? Seperti mimpi atau apa? Kalau saya sih saat kemarin terakhir saya sholat tahajud gitu, itu wajahnya tuh yang jelas. Kebayang terus gitu loh, kebayang terus yang dia natap saya tuh yang, karena gini ya, satu yang belum saya tunaikan janji saya gitu, misalnya saya menikah, dia tuh yang sampai sekarang tuh menanti gelisahnya tuh gundahnya dia itu gitu, maksudnya kapan kau nikah, kapan, jangan sampai aku mati sampai kau belum gitu tuh yang saya belum bisa nepatin janji. Itu yang bikin saya sedihnya tuh di situ, saya belum bisa nepatin janji. Kalau lebaran ketiga kemarin Mami masuk rumah sakit ya. Itu aku masih sempat bercanda lagi, kapan bikinin konser, ayo bikinin konser aku kata gitu, tribut tuh kan aku pikir aduh ini enggak, Mami mesti sehat, nanti tenang aja gitu aja. Cuma bercanda di situ di rumah sakit kemarin, dia pengen bikin konsernya dia gitu loh, lagu-lagunya dia dinyanyikan oleh semua artis ya, nanti Mami sehat dulu baru nanti dibikin. Kak Tata akan mewujudkan itu?
mengenang almarhumah? Insya Allah pastilah. Di sini kan ada Oji Saputra, ada juga dari Inspire Production, anaknya Ivo Nila Krisna kan adalah salah satu yang memang megang Rosa juga gitu. Pasti sebenarnya bisa diwujudkan lah sebenarnya. Ya, mudah-mudahan mohon doanya. Lagu-lagu apa yang terkesan? Kisah cinta, lagu Mami. Kisah cinta banyak sih, semua Allah yang punya. Sebenarnya lagu semua Allah yang punya itu berkesan banget, salah satu lagu religi yang aku pingin banget sih sebenarnya. Itu lagunya bagus banget. Dulu pernah dibawakan oleh Reza Artamevia ya, di konsernya dia. Bang Oji, sedikit Bang Oji yang soal permintaan almarhumah tadi misalnya ingin melihat Bang Oji menikah. Ya. Bang Oji sendiri tahu sekarang nggak bisa terwujud ya. Bakal diteruskan juga nggak sih? Maksudnya? Ya mohon doanya aja karena kan rezeki, pertemuan, maut, jodoh itu kan semua di tangan Allah ya. Jadi saya yakin pasti jodoh saya itu nggak akan kemana gitu. Jadi yang penting kita nggak berputus asa dan berdoa terus gitu, dan yakin bahwa semua orang tuh kan pasti berada pasang-pasangannya. Inginnya kapan gitu? Inginnya ya segera lah. Iya, karena melihat dari umur saya yang sudah bangkotan ini ya gitu. Saya ini udah nggak bisa nangis karena dari kemarin tuh ya asal udah ada cerita Mami pasti nangis gitu. Saya nggak, makanya tadi waktu Mami dimakamkan gitu saya nggak mau lihat karena saya selalu gitu kayak ibu saya, ayah saya, pokoknya orang-orang terdekat saya gitu. Kalau saya nggak bisa ngelihat ketika dikubur gitu, ketika dimakamkan itu saya nggak bisa lihat. Jadi mending saya menjauh supaya saya nggak trauma gitu. Jadi saya nganggap Mami itu masih ada aja gitu. Karena bagaimana ya, sosok Mami itu nggak akan pernah tergantikan gitu. Dan sangat kuat banget sosok Ivo Nila Krisna selain di keluarga kami juga kita lihat ya dari koleganya yang datang, dia memang salah satu orang yang memang juga suka berjiwa sosial, punya yayasan juga. Saya juga ingin pernah mewujudkan yayasannya dia, dipegang oleh salah satu anak Ivo juga. Nah semoga itu bisa diwujudkan. Ada yayasan memang untuk anak-anak yatim piatu ya Bang ya. Dan itu semoga bisa amal jariah juga buat almarhum. Dan biasanya ini juga Mami Ivo ini kan pengikat seluruh keluarga gitu ya kan. Jadi kita sentral, kalau misalnya lebaran atau apa semuanya ke situ. Nah ini kan nggak ada. Nah mudah-mudahan tradisi-tradisi kita yang udah ada gitu, mudah-mudahan jangan sampai bisa diteruskan lagi lah gitu. Ya itu harapan saya. Bang, pertama kali mendapat kabar Mami sudah pulang, Mami almarhum sudah pulang, apa? Bagaimana? Ya pastilah nggak bisa, itu rasanya tuh saya punya badan tuh lemes banget ya, lemes. Dan saya tuh udah ada firasat gitu ya. Jadi sedihnya tuh sebelum Mami udah itu, jadi udah sedih duluan gitu. Tapi ya begitu Mami meninggal gitu, berpulang, ada juga perasaan lega. Maksudnya Mami ini kan sudah dikasih Allah tuh bonus ya, umur panjang dan luar biasa banget. Dan ketika dia hidup juga amal perbuatannya itu kan luar biasa banget gitu. Jadi almarhum Mami ini sebenarnya hidupnya itu udah puas banget gitu. Puas dari asam garamnya, dari mulai dia usaha dia, dari mulai susah sampai dia kaya raya gitu kan, semua udah dialamin gitu ya kan. Jadi bagi saya tuh ya udah memang harus legowo. Jadi kita tuh ikhlas gitu. Kalau sedih banget. Jadi ada satu, kita kan mesti ikhlasin kalau Mami itu udah berpulang. Tapi ya karena saya tuh cinta sekali gitu, sayang sekali sama Mami. Jadi makanya saya tadi waktu saat penguburannya tuh saya nggak mau lihat. Jadi kalau kayak gini kan saya membayangkan Mami itu yang cantik, yang masih segar. Kadang-kadang suka marahin saya, itu yang saya suka kayaknya di situ. Terakhir waktu di konsernya Bang Oji juga, penghargaan Life Achievement kisah cinta Bang Oji nyanyi juga, baru keluarnya udah nangis. Baru keluar nyanyi sepatah aja udah nangis. Dia memang saya ini satu deket anak banget sama Mami. Karena kan dulu Mami Ivo tuh nggak punya anak laki kan. Jadi begitu saya disusuin, alhamdulillah beliau dapat satu anak laki. Nah tapi kasih sayang itu nggak pernah berubah. Saya minta apa aja tuh pasti di ini gitu. Cuman ya gitu, dia tegas. Ketika saya salah juga kena tempeleng juga gitu. Tapi kalau misalnya kita ini aja ya masalahnya, kalau bisa kita nggak sholat gitu apalagi ini suka nggak puasa gitu misalnya gitu ya, pasti dia langganan gitu. Nah. Berarti momen-momen terakhir ceria dengan almarhum pas saat lebaran kan sempat nyanyi-nyanyi. Iya, itu aku ada kurekam itu yang pas kita nyanyi-nyanyi. Nah itu besokannya tuh dia napas, jadi gitu serba salah. Kemarin tuh nggak boleh sedih, nggak boleh, ternyata senang juga nggak boleh. Dia begitu ketemu saya kan senang banget gitu.
senang banget udah gitu nyanyi gitu ya. Nah itu setelah itu tau sesak napas, itu yang sedih banget ya lihatnya. Tangan saya tuh dipegang terus gitu. Tapi dia memang ini banget ya, kemarin pas masuk rumah sakit pertama aja Mami tuh tampaknya mesti ngobrol aja biasa gitu. Orangnya kuat sekali, kuat dia punya banget, tegar banget. mentalnya tuh kuat banget gitu. Tapi mama sakit mulai dari kapan sih? Sakitnya tuh udah lama, jadi dia on off terus gitu loh. Nah, sebelum yang konser juga gitu, udah juga sakit juga, cuman sehat. Nah kali ini betul-betul yang drop banget gitu. Yang udah nggak bisa gitu, yang udah drop banget. Ya lagian juga mungkin karena ada faktor umur juga kali ya. Gitu. Ada satu kenangan yang hingga saat ini bisa dilupain. Kenangan yang nggak bisa dilupain apa ya? Iya gitu, kalau saya datang dia selalu mendoakan saya gitu loh, selalu mendoakan gitu ya. Saya duduk di pangkuannya ya, di pangkuannya nih ya, saya bersimpuh gitu ya kan, dia doain gitu, kepala saya tuh di ubun-ubun saya nih selalu ditiup-tiup gitu loh. Dia mendoakan kesuksesan saya, terutama jodoh saya itu, terus dia nggak putus asa gitu. Nah itu yang makanya saya ngelihat waktu ini ya, saat mau ditutup kapan saya lihat. Ya saya itu saat itu apa momen itu yang saya kehilangan. Mohon doa mungkin masyarakat. Ya saya berharap mohon doanya untuk kelancaran ya Mami Ivo di sana, dan mudah-mudahan Mami di sana juga ditempatkan di surga jannah yang paling mulia gitu ya. Karena saya yakin banget amal ibadahnya tuh luar biasa banget, dan gitu lagi Allah pasti sayang ya. Udah gitu lagi kita kemarin banyak ngelihat kemudahan gitu, juga banyak tamu luar biasa banget. Saya kirain tadi juga tamu tuh nggak berhenti tuh, yang alhamdulillah banget ya, masya Allah ya. Macet satu jalan. Itu tuh luar biasa banget gitu, yang ya timbul kekaguman saya, maksudnya itu contoh buat kita juga gitu, bahwa kita bermasyarakat ya, harus bersosialisasi, itu penting banget. Ya, sangat berduka banget ya dengan suasana pun saat ini seperti mendung tapi berduka. Ya. Karena gimana pun Ivo adalah salah satu aktris dan penyanyi legendaris yang ada di Indonesia. Ya, salah satu penyanyi yang memang semua masyarakat dan anak-anak muda juga harus tahu. Ini adalah barometer. Bagi saya Ivo adalah salah satu barometer di Indonesia penyanyi. Selain Titiek Puspa ya Bang ya, Ivo salah satu. Oke. Sip. Ya.